Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Semalam dari Pekanbaru saya pakai baju biru, rupanya acaranya di kampus hijau. Malam ini dipakai sorban merah, yang punya acara Rabu biru. Nah, jadi ke depan memang perlu kita tertibkan lagi nih Ustaz Iqbal. Tapi kita tidak pernah terjebak pada warna. Apapun warnanya, apapun sukunya, kita diajarkan dalam Islam, khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami buat kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warni. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, bukan biru, bukan merah, bukan hijau. Atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini orang yang masih ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khatib hari Jumat berpesan di atas mimbar, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang menggagas acara ini hingga terwujud. Panitia lah yang berhasil merayu Sohibul Bait sehingga kita bisa datang pada malam hari ini. Kalau mau buat rumah, niatnya bagaimana supaya memuliakan tamu. Kalau mau buat rumah, bagi yang belum membuat rumah, niatkan dalam hati supaya la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Yang memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Iman itu diukur standar jauh kilometer, standar berat kilogram. Standar iman, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Saya sebagai tamu pada malam hari ini amat sangat dimuliakan. Kadang kita bertamu ke rumah orang, ditengok di atas meja banyak buah, rupanya kaca. Kadang kita bertamu, di kotak-kotakkan kita, dibuat kita berlevel-level sesuai dengan air minum. Kalau yang datang itu selevel RT, air putih. Kalau RW, kopi ginseng. Makin tinggi, tapi kita tidak demikian. Kita muliakan orang bukan karena status sosialnya, kita muliakan karena diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ke depan, karena banyak juga orang membuat rumah niatnya bukan supaya dikunjungi orang. Membuat rumah bagaimana supaya kawan-kawan sama SMA dulu sakit jantung. Bagaimana supaya tetangga, kawan, sahabat menengok rumah itu demam-demam panas, demam puyuh dia langsung. Maka niat ini dalam Islam yang membuat orang berbeda dari orang lain adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Hari ini kita dibukakan pintu, disediakan karpet, disediakan makanan, disediakan minuman. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Mestinya kita datang membawa balasan budi baik. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, fad'u lahu. Maka nanti di akhir majlis kita doakan bersama-sama supaya Sohibul Bait diberikan berkah rezeki, istiqomah iman dan Islam, anak cucunya dijadikan sebagai orang yang menolong agama Allah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, mati husnul khatimah bersama Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu orang beriman membalas. Satu hembusan nafas sejalan antara Islam dan orang Melayu. Apa dalam pepatah dikatakan?
Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saking tak sanggupnya kita balas budi baik orang, kita bawa sampai mati. Saking tak sanggupnya kita membalas budi baik orang, udah mati pun dia tetap kita kirimkan Al-Fatihah. Guru-guru kita, sahabat kita, bil khusus Tuan Guru Tengku Zulkarnain. Kedatangan saya terakhir berjumpa di rumah Bang siapa bang? Rumah Bang Irman. Hari ini datang saya, tak ada lagi beliau. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Setengah badannya Sumatera Utara, setengah lagi di Riau. Karena mak almarhum itu orang Riau. Kami kalau ditanya orang mana Ustaz Tengku tuh? Orang Riau kata saya. Tapi kalau pas kebetulan di Medan, orang mana dia? Orang Medan sama macam saya, kata saya. Yang mana yang betulnya Pak Ustaz? Sumatera Utara apa Riau? Dua-dua saya bilang. Bangga kita punya orang yang tak ada takutnya sedikit pun. Takutnya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya masih takut saya lagi. Makanya tak ada saya balas itu komen-komen orang di Instagram sama di YouTube, tak ada saya balas. Takut Ustaz membalas. Saya tak takut membalas, takut saya handphone itu pecah. Kalau almarhum ini dia sendiri membalas, dia tak pakai admin. Berapa kali jumpa saya di airport Cengkareng, sama-sama turun dari pesawat, nampak saya sendiri dia bawa koper. Tak pernah dikawal orang. Pas saya tanya, kenapa Ustaz sendiri? Aku tak mau menyusahkan orang. Kami bawakan kopernya, kami bawa ke ruang VIP. Tak terhitung tak berapa kali di beberapa kota kami jumpa. Sendiri saja dia. Lama-lama saya terpikir sesudah beliau meninggal, nampaknya memang dikejarnya syahid itu. Memang ingin dia mati cepat itu. Padahal kalau dia mau tinggal duduk aja sama anak menantu sama cucu-cucunya di rumah pondok tahfiz. Kenapalah dia pergi ke sana kemari? Rupanya dia ingin dapat balasan Allah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah itu mati. Bal ahya. Dia dalam keadaan hidup. Walakin la tash'urun. Kamu yang tak sanggup merasakan kehidupannya. Dalam ayat lain dikatakan Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan mereka yang berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, berada bersama Allah dan diberi Allah rezeki yang tak putus sampai hari kiamat, sampai masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Kenapa Ustaz katakan almarhum itu mati syahid? Bukan saya, Nabi yang mengatakan mati syahid. Mana hadisnya? Al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal kena penyakit wabah, maka meninggalnya adalah mati syahid. Saya tak sempat datang malam itu. Paginya saya datang berziarah ke makam, sholat jenazah saya di atas makam beliau. Nomor kuburannya 700 sekian. Waktu saya tanya, apa makna nomor-nomor kuburan ini? Inilah semua yang meninggal karena penyakit COVID, sudah 700 sekian Pak Ustadz. Dimakamkan di tempat yang khusus di daerah Palas di Pekanbaru. Mudah-mudahan jamaah nanti sampai ke Pekanbaru jangan lupa berziarah. Tapi tidak menunggu sampai ziarah ke kubur. Dari Medan pun kalau kita kirimkan sampai juga pahala. Karena alam barzakh tak terbatas pada kuburan. Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia. Mereka tidak dikatakan dunia karena sudah meninggal dunia. Tapi mereka juga tak dikatakan akhirat karena kiamat belum terjadi. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Kita ini pun akan menuju ke sana juga. Dunia ini macam berhenti sejenak di bawah pokok kayu yang rimbun dan rindang sementara matahari redup. Panas terik, tak sanggup terus berjalan. Berhenti sejenak di bawah pohon kayu rindang.
Setelah matahari redup tenang, perjalanan pun dilanjutkan. Sementara matahari panas ini berhenti sejenak di bawah pokok kayu yang rimbun untuk bernaung. Habis itu perjalanan pun dilanjutkan. Maka kalau susah, tak usah terlalu putus asa, karena susah itu pun tak lama selama bernaung di bawah pohon kayu rindang. Kalau kaya senang pun jangan terlampau bahagia, jangan terlalu euforia. Kenapa? Karena bahagia itu pun tak lama sementara bernaung di bawah pokok kayu rindang. Kalau begitu kita memahami hidup, kita tak akan sombong dan tak akan putus asa. Yang gundah gulana, yang sakit, yang rugi, yang bangkrut, yang ditipu orang, yang dianiaya orang, tak sedih dia. Kenapa? Karena sedih itu tak lama. Sementara matahari redup, kita tinggalkan pokok kayu dunia ini. Tapi saya tak juga ingin gara-gara ini besok Rabu Biru tak buat kegiatan lagi. Pas evaluasi tahunan, kemana kegiatan Rabu Biru? Semua menjawab, tak usahlah kita pikirkan Bu, karena kita sementara di bawah pohon kayu yang rindang. Justru selama kita bernaung di bawah pokok kayu rindang inilah kita pikirkan sebanyak-banyaknya bekal, karena perjalanan masih panjang. Bukan untuk di sini, tapi untuk perjalanan yang berikutnya. Orang kalau mau pergi umroh dengan Ustadz Iqbal, itu bukan main pertanyaannya berapa hari di Madinah, berapa hari di Makkah, transitnya di mana, hotelnya macam mana, apa aja yang perlu dibawa. Sampai di airport diperiksa polisi Saudi Arabia, dibuka semua koper. Curiga orang tuh bawa narkoba dari Medan. Begitu dibuka, rupanya bumbu pecel sama ikan asin. Saking kan takutnya tak makan di Makkah 7 hari, di Madinah 3 hari. Perjalanan cuman 12 hari umroh, bukan main bekalnya siap. Tapi perjalanan di alam barzah, perjalanan di padang mahsyar, perjalanan di titian Shiratal Mustaqim, perjalanan di timbang amal mizan, perjalanan hisab sampai ke surga, tak pernah dipikirkannya sekalipun. Kalau ditanya orang, apa bekal kau mati? Terserah nanti ajalah. Ini bukan tawakal. Tawakal itu ada usaha dan ikhtiar. Maka hidup kita yang sejenak singkat pendek ini dimanfaatkan dalam momen halal bihalal. Halal itu artinya sampai ke Makkah, pergi ke Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram nampaklah jual jilbab, jual tasbih, jual baju. Ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Kenapa Ustaz katakan begitu? Karena dari hotel ke masjid, pasarnya di tengah. Jadi siapa yang ke masjid sekali, ke pasar 2 kali. Pas mau ke masjid, ke pasar, balik dari masjid, singgah ke pasar. Sampai di pasar mau membeli sorban yang laki-laki, yang perempuan mau membeli jilbab baju panjang. Berapa ini? Kata dia 100 rial. 99 ya. Sebetulnya 1 rial itu tak terlalu berharga, tapi bagi ibu-ibu nikmatnya luar biasa. 99 ya. Iya, halal. Halal. Apa makna halal? Duit aku ku kasih ke kau, barangmu ku ambil, kau tak merasa rugi, aku pun tak merasa teraniaya. Halal haji? Halal. Plong. Maka halal artinya yang kusut selama ini menjadi terurai, yang beku selama ini menjadi mencair, yang patah selama ini menjadi tersambung, yang retak selama ini menjadi terekat kembali. Jadi selama ini mungkin kita tak sempat kunjung-mengunjung berdatangi karena wabah COVID-19, takut khawatir. Tapi malam ini kita sempat-sempatkan datang, tetap dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Maka insya Allah yang selama ini kusut pulang dari rumah Sohibul Bait, pulang dari program acara Rabu Biru ini, yang kusut menjadi terurai insya Allah, yang putus-putus menjadi tersambung insya Allah. Adapun sesudah halal bihalal, yang kusut semakin kusut masai, yang beku semakin keras macam batu, maka tak ada guna halal bihalal itu. Mubazir saja. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan.
Setelah Belanda pulang ke Amsterdam, Jepang balik ke Tokyo, maka Presiden Soekarno mau mengadakan rekonsiliasi nasional. Di sana ada nasionalisme, ada aliran religius, ada nasionalis, ada agamis. Ini Indonesia mesti dijaga. Maka dibuatlah momen. Apa nama acaranya? Gimana kalau acaranya silaturahim? Presiden Soekarno tak mau pakai istilah silaturahim. Silaturahim sudah umum, kita buat istilah yang baru. Maka kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini bertengkar berkelahi ini haram, berdamai ini halal. Maka kita buat nama acaranya halal bil halal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Tak ada halal bihalal di Makkah, tak ada halal bihalal di Madinah, tak ada halal bihalal di Maroko, tak ada halal bihalal di Kairo, tak ada halal bihalal di Sudan. Ada Pak Ustadz? Ada. Di mana? Di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Maka jangan terjebak pada nama, karena halal bihalal itu hanya label. Isi substansinya sebenarnya adalah menyambung silaturahim. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah Pak Ustadz? Kalau nenek kita adik-beradik, atuk kita satu, ayah kita adik-beradik, sepupu dua pupu, namanya silaturahim. Karena rahimnya satu, rahim nenek. Lahirlah emak sama ayah kita, sepupu dua pupu, sewali dua wali, maka disebut dia dengan silaturahim. Tapi saya dengan Ustadz Iqbal itu tidak ada hubungan, maka kami tak disebut silaturahim, tapi hubungan saya disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi sekarang istilah-istilah ini udah kacau balau. Sampai ada pula istilah namanya silatnas, silaturahim nasional. Macam mana pula kita Sumatera Utara punya hubungan dengan saudara kita di Papua? Macam mana saudara kita yang ada di Makassar punya hubungan? Tapi kalau mau ditelusuri tak juga salah. Karena orang Papua dengan orang Makassar, dengan orang Sumatera, dengan orang Jawa, kalau ditelusuri ke atas rahimnya satu juga, yaitu rahim Hawa. Yang tidak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan biar tahu kami dia dari mana. Kita ini semua berasal dari Hawa, suaminya namanya Adam. Sejak dari zaman Nabi Adam, Adam Sregar, Adam Nasution, sampai Adam Smith, semua itu berasal dari nenek moyang yang sama. Kita bukan dari sini, kita merantau kemari, kita pendatang di sini. Kenapa demikian? Karena Adam asalnya di sorga, lalu kemudian diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia untuk menguji imannya. Yang lulus ujian nanti akan balik lagi ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara diuji berada di alam inilah macam-macam ujian yang kita terima. Dan selama berada di tengah ujian itu kita mesti berkawan, bersahabat. Kalau tidak kita akan lemah. Berada di suatu kampung, kita tak tahu seluk-beluknya, sendirian, takut, cemas, galau, gundah, susah hati, depresi. Tapi kalau kita beramai-ramai, kita menjadi berani. Sekarang dimunculkan zaman modern, manusia tidak lagi berkenalan dengan manusia. Dulu kalau orang pergi ke pasar pagi, dia berjumpa dengan orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bayamnya berapa seikat? 5.000. 1.000 ya? Kau menawar apa membunuh? Habis itu beli tempe. Apa kabar Bu? Sehat. Tempenya berapa sepotong? Kemarin anak ibu ada ikut kemari jualan. Ya, kemana dia sekarang? Dia udah saya kirim ke Jawa, pondok pesantren tahfiz Quran. Oh, mudah-mudahan dia cepat hafal Quran, sehat ya. Ada interaksi sosial, ada salam, ada kalam, ada tanya, ada cerita. Sekarang zaman modern sudah tak ada lagi. Pergi ke supermarket, ambil barang, tit, 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 cek, ali. Putus hubungan kita. Dulu kalau ada orang nikah kita datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Orang mana ini Pak? Orang Medan. Apa marganya? Nasution. Oh sama-sama aku. Keluarga kita Pak. Iya. Zaman sekarang sudah tak terdengar lagi. Kalaupun kita bisa datang,
tak bisa bercerita. Assalamualaikum Pak. Apa? Suara dangdut kuat betul. Sekarang malah orang tak datang sama sekali karena dibatasi, tak bisa hadir. Akhirnya semua tinggal di dinding-dinding wall Facebook. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak si anu nikah, selamat. Anak si anu nikah, menempuh hidup baru. Anak si anu lahir, barakallahu laka fil mauhub. Keluarga si anu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya khawatir kalau begini terus kehidupan ini, nanti kita mati sendiri, dikubur sendiri, tak ada lagi orang datang. Alhamdulillah, rupanya itu tak terjadi di Medan. Buktinya apa? Malam ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Malah yang online dilarang, jangan disiarkan streaming. Kenapa? Karena bisa terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Boleh kami upload Pak Ustadz? Jangankan Bapak Ibu, saya pun mengupload ini nanti. Tonton aja nanti di Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau judul kita malam ini adalah tetap menjaga silaturahim di tengah pandemi. Pandemi itu artinya wabah yang terjadi secara serentak. Itu arti pandemi. Kadang kita ini pandemi, kata orang pandemi pula kata kita. Terus tanya orang, apa pandemi itu? Ya masih mimi juga lah. Wabah yang terjadi secara serentak di seluruh dunia itu disebut dengan pandemi. Maka memang terjadi luar biasa. Termasuk orang pun bertanya-tanya ke saya bilang saya tak berani buat keramaian. Kenapa? Karena ini pasal keramaian luar biasa, bisa dipidanakan, bisa dimasukkan ke penjara gara-gara ini. Maka al-wiqayah khairum minal ilaj, menjaga lebih baik daripada mengobati, memelihara lebih baik. Maka ini salah satu cara. Tapi jangan sampai putus sama sekali. Alhamdulillah sekarang ada yang disebut dengan online melalui aplikasi Zoom. Saya pun mengajar di kampus sekarang pakai online. Sidang S3 pun pakai online. Dikirimkan orang disertasi ke saya baca, saya periksa, habis itu sidangnya online. Mahasiswa yang disidang di Makassar, saya mengujinya dari Pekanbaru. 2 mata kuliah semester ini, mahasiswanya di Brunei Darussalam, Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Saya mengajarnya di Pekanbaru Riau. Online sudah, tak jumpa sama sekali. Tapi tetap ada dialog, tanya jawab, salam, kalam, say hello, ada grup. Kalau grup-grup itu membuat kita semakin dekat, takut pada Allah, saling menasihati, kirim-kiriman video ceramah, kirim-kiriman gambar sedekah, kirim-kiriman nasihat kebaikan, teruskan. Tapi kalau grup-grup itu hanya membuat cucian lama belum kering CLBK, kalau grup-grup itu hanya berbagi maksiat dan dosa, ingat, kita masuk neraka. Tak ada satupun orang grup itu yang mau membela kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, kita susah untuk selamat di zaman modern kalau tidak berjamaah. Saya tidak membuat jamaah baru, saya tidak membuat ormas baru. Saya melihat kalau satu daerah itu ada suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang itu saja dihidupkan. Karena begitu guru-guru kami dulu mengajar. Kami kalau datang kepada Syekh Ali Jum'ah mau mengambil ijazah zikir, ditanyanya, apa tarekat yang besar di kampungmu? Tarekat Naqsabandiyah, Syekh. Ini ku kasih kau ijazah Naqsabandiyah. Supaya kita tidak membuat sesuatu yang baru, yang ada itu saja kita hidupkan. Apa yang besar di Sumatera Utara? Al-Jam'iyatul Wasliyah, besarkan. Apa yang besar? Nahdlatul Ulama, besarkan. Apa yang besar? Muhammadiyah, besarkan. Sehingga kita tidak membuat perpecahan selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Maka saya datang ke Sumatera Utara, tak ada membuat sesuatu yang baru. Yang ada itu saja kita hidupkan. Oh, ini ada komunitas bagus Pak Ustadz. Apa nama komunitasnya? Rabu Biru. Bagus.
Masalah kronologisnya awal-awalnya dulu pilpres segala macam, kita lanjutkan berkelanjutan dalam amal soleh. Pertemuannya di mana? Di amal soleh. ZIS, Zayan Insani Sejahtera, yayasan, ketua pembina Ustadz Iqbal Sauki, membuat sekolah tahfiz. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama. Bahasa Qur'annya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tanah wakafnya, gedungnya, hardware-nya, perangkat kerasnya ZIS. Adapun perangkat ringannya, ustadznya dan lain sebagainya. Bagaimana uang sekolah siswa-siswinya, membuat sekolah tahfiz Quran, bekerja sama. Kami juga di Pekanbaru begitu. Nama yayasannya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dapat tanah wakaf, dikelola, bangun kelas. Tapi yang paling giat membantu komunitas-komunitas M3, mak-mak milenial. Kan yang berani mengetuk pintu rumah ke rumah mencari beras, yang berani mengetuk pintu dari rumah ke rumah mengumpulkan untuk uang biaya sekolah, beasiswa, santri gratis tahfiz Quran, yang berani itu ibu-ibu. Saya kalau ceramah berani, tapi ngetuk pintu rumah orang minta beras tak berani saya. Tapi kalau ibu-ibu berani, maka kami mengelola komunitas-komunitas. Ada namanya komunitas Ummu Aisyah, ada namanya komunitas hamba Allah, ada namanya komunitas macam-macam, Khadijah. Nah, ini semua saya perhatikan di beberapa daerah. Saya baru kembali pulang dari Kendari. Di Kendari itu yang mengundang pun juga komunitas namanya komunitas Al-Khansa Khairun Nisa, juga perempuan. Jadi perempuan ini memang gerakan-gerakannya masif. Gerakan yang ditakuti dan disegani ke depan adalah gerakan emak-emak. Jadi kalau ibu-ibu ini diikat dengan sebuah ikatan komunitas, programnya program-program keislaman, maka insya Allah selamatlah ibu-ibu kota Medan. Yang belum terdaftar segera mendaftar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bisa dipotong untuk video iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, penting berjamaah. Makanya kita masuk Islam berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu artinya apa? Bergelombang-gelombang, bergerombol-gerombol, berjamaah. Masuk Islam berjamaah. Setelah di dalam Islam berjamaah, itulah makna dari sholat tarawih 30 malam berjamaah. Habis jamaah tarawih jamaah tadarus, habis jamaah tadarus jamaah i'tikaf, habis jamaah i'tikaf jamaah Idul Fitri berjamaah. Lalu kemudian masuk surga itu pun berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya berjamaah, berjamaah. Mudah-mudahan jamaah Rabu Biru termasuk yang masuk surga insyaallah. Begitu dipanggil nanti oleh malaikat masuk surga, tentu hari Senin dulu. Hari Senin, hari Selasa, baru hari Rabu Biru. Hari Rabu katanya masuk. Kebetulan pula saya lahir hari Rabu. Nah, jadi pas ditanya, kau laki-laki kenapa masuk? Aku lahir hari Rabu. Kau kenapa masuk di sini? Aku ikut dulu pernah ceramah beberapa kali. Masuk juga ke surga kata malaikat. Kalau masuk surga, kalau ke neraka saya tak mau ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi komunitas ini mesti dijaga. Yang kedua, apa titik temu dalam komunitas ini? Kalau bertemu hanya karena ingin menunjukkan sama-sama punya mobil mewah, tak usah ikut. Karena kalau mobil kita terjual tak sedap lagi jumpa. Kalau membuat kita bertemu dalam komunitas ini hanya karena rumah cantik, tak usah ikut. Karena nanti kalau rumah cantik kita disita BPK, KPK, sudah tak sedap lagi berkawan. Kalau kita pertemuan hanya karena sama-sama cantik, tak usah ikut. Karena sampai masanya kita akan top, tua ompong peot, tak lagi dipandang orang. Tapi kalau yang mempersatukan kita amal soleh, maka teruskanlah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah berhenti beramal soleh sampai mati. Insya Allah yang menyatukan dalam Rabu Biru adalah amal soleh. Dari mana Ustaz tahu? Bukan basa-basi. Kemarin kita membagikan beras sampai ke dairi bersama Rabu Biru kan? Untung ikut Rabu Biru.
Coba kalau tak ikut kemarin, ikut banget, tidak kita kan payah kita, paksa dia edit video. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke Tiga Binanga, sampai ke Dairi, masuk ke pedalaman-pedalaman membagi beras saudara kita, ikut ibu-ibu. Kami aja yang laki-laki mau mati, bisa pula ibu-ibu itu sehat, ikut juga mereka makan durian. Nah, ini kebersamaan kita dalam amal soleh. Semua kita yang hidup ini rugi, Pak. Innal insana lafi khusr. Rugi. Khusri itu artinya rugi. Ada kawan kami namanya Khusri, Pak. Rugilah dia itu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Lalu yang untung itu siapa? Illalladzina amanu wa amilus salihati. Jadi selama komunitas ini bekerja sama dalam amal soleh, mengumpulkan beras untuk fakir miskin, mengumpulkan duit untuk rehab rumah, mengumpulkan duit untuk anak tahfiz, supaya yatim dan du'afa bisa sekolah, teruskanlah. Tapi kalau nanti dia sudah melenceng, lapor ke Ustadz Iqbal, kita akan kumpul supaya diluruskan. 3 kali tak bisa lurus, membeloklah kalian seterusnya. Nah, maka insya Allah ada yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bisor. Maka mesti dibuat. Yang keempat, benteng rumah ini bukan pada atapnya tapi pada pondasi yang kuat. Pondasinya mesti keilmuan, maka komunitas ini mesti mengaji. Ngaji yang pertama apa? Akidah. Akidah. Ustadz belajar kitab akidah apa? Saya Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Unifa Simpang Marendal. Masuk tahun 90, tamat 93. Nama kitab tauhidnya Al-Husunul Hamidiyah. Aliyahnya 93 sampai 95. Nama kitabnya Sanusi Syarah Ummul Barahin. Ad-Dasuki Syarah Ummul Barahin. Akidah. Kami tak bisa bahasa Arab, tak pakai kitab kuning, Pak Ustadz. Saya usulkan pakai kitab akidah bahasa Indonesia, judulnya 50 sifat. Dari mana datang 50 sifat? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basor, kalam. 20. Lawannya 20. 20, 20, 40. Sifat Nabi ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4, lawannya ada 4. 4, 4, 8. 30, 20, 20, 40, tambah 8, 48. Sifat wajib, sifat mustahil. Maka semuanya ada 50 sifat untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Bagus kitab ini. Cari di internet 50 sifat Kiai Haji Idrus Ramli, bacakan khatam. Beliau pun selalu datang, bisa membuat beberapa pertemuan. Judulnya Pak Ustadz, bukalah Google. Nah, tulis itu 50 sifat Kiai Idrus Ramli. Selalu beliau datang ke Medan. Kiai Idrus Ramli, enter. Itu dia kitabnya. Ahlussunnah wal Jamaah 50 sifat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan 50 sifat Muhammad Idrus Ramli. Itu dia sampul buku. Pengajian tak tentu arah, ngalor ngidul, semua dibahas, tak menyangkut ke pikiran kita. Saya mau pengajian itu bersilabus pakai buku akidah dulu, karena akidahlah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian fikih. Fikih ini mesti jelas. Kita tahu jamaah itu tak mengaji dari pertanyaannya. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Gimana sholat saya kalau lupa baca Allahu Akbar kabiro? Berarti tak mengaji. Tak bisa dia membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Allahu Akbar kabiro bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau begitu sah sholat saya Pak Ustadz? Sah. Kalau gitu besok tak usah saya baca Allahu Akbar kabiro lagi. Berarti tak mengaji juga. Karena sunat itu bukan berarti ditinggalkan tak apa-apa. Sunat itu dilaksanakan supaya dapat sunnah, dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun nama pengajiannya, siapapun ustadznya, yang 3 ini jangan sampai tinggal. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana membersihkan hati dari riya, sum'ah, ta'jub, kufur, munafik.
Setelah hati bersih diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zikir, iman, Islam, ihsan. Maka ini penting mengaji. Berjamaah, bertemu dalam amal soleh, basicnya mesti pengajian. Kalau ada komunitas-komunitas berkumpul karena cuma arisan saja, pikir sekali lagi. Yang ikut arisan tak salah, tapi jantung mesti kuat. Yakin betul dia turun nama dia, tahu-tahu tidak, kumat, mati mendadak. Su'ul khatimah, tak sempat la ilaha illallah. Allah arisan. Tak salah arisan itu Bapak Ibu, tak salah. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, goncang. Keluar duit 1 juta. Keluar nama Abdul Somad 1 juta. Boleh saya ambil? Boleh. Akadnya apa? Utang. Duit 100 ribu masuk, keluar 1 juta. Berarti yang 900 tuh utang. Jangan senyum dulu. Utang kok senyum? Udah dapat, tak datang-datang lagi. Berarti tak ada komitmen. Nah, ini semua adalah kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian yang keempat adalah bahwa sampai masanya hubungan itu putus. Rajulani, 2 orang, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita ini berjumpa malam ini karena kita atau karena Allah? Allah. Siapa yang mengatakan kita berjumpa malam ini karena kita? Betapa banyak pertemuan yang direncanakan tak terjadi. Betapa banyak pula pertemuan yang tak pernah terpikirkan, buktinya kita bertemu. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. So sweet. Pertemuan kita malam ini karena Allah. Banyak pertemuan orang karena ulah. Kita mau pertemuan kita karena Allah. Karena gitu, kalau begitu kita memahami pertemuan, maka lelah-lelah kita pun menjadi ringan karena dia berubah karena lillah. Lelahku lillah. Bukan hadis, dapat saya tertulis di baju kaos dan topi. Lelahku lillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang membuat kita bersama. Kenapa kita berpisah? Berpisah pun juga karena Allah. Malaikat maut datang memisahkan. Kalau Abdul Somad besok Kamis pulang ke Pekanbaru, lalu kita berpisah, sesungguhnya zohirnya saja, batinnya saya yakin dan percaya Rabu Biru tetap mendoakan Abdul Somad, tak hanya di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Sampai hari kiamat kita saling mendoakan. Tak pernah saya mendoakan Ustadz Somad secara khusus, mungkin tidak, tapi secara umum ibu bapak mendoakan saya. Bukan di luar sholat, di dalam sholat mendoakan Abdul Somad. Mana dia? Sesudah doa untuk Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu baru mendoakan Abdul Somad, wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Masuk tak Abdul Somad di situ? Tak ada Pak Ustadz, yang ada solihin. Makanya setelah habis wudhu tuh kita mau jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solehin. Kenapa selesai wudhu mau minta jadi orang soleh? Karena cuman orang soleh lah yang dapat doa orang beriman dalam solat. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Makanya ibu-ibu hamil selalu berdoa, Rabbi habli minas soleh. Mana ada Rabbi habli min S3 profesor doktor? Tak ada. Rabbi habli nanti ku sekolahkan kau ke Amerika, ke Jepang, Perancis. Tak ada. Yang dimintanya Rabbi habli minas solihin. Karena dia ingin anaknya itu dapat doa dari orang. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat soleh solehah semuanya. Tak putus doa Bapak Ibu untuk saya. Tapi Pak Ustadz, kata Ustadz kami, kalau manusia mati doanya putus Pak Ustadz. Kalau manusia mati amalnya putus. Abdul Somad ini kan bisa ceramah nih. Kalau mati Abdul Somad besok bisa dia ceramah lagi? Tak bisa. Maksudnya amal orang hidup nih putus. Tapi amal orang hidup untuk orang mati putus apa tidak? Mana pula putus? Kalau amal bapak ibu putus tak sampai untuk orang mati, tak adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat untuk orang hidup apa untuk orang mati? Untuk orang mati. Yang sholat hidup apa mati? Hidup.
Yang sholat jenazah itu hidup, yang disolatkan mati. Amal orang hidup untuk orang mati sampai atau tak sampai? Sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan tak usah bacakan Fatihah, Fatihah tak sampai, lalu cemana kau sholat jenazah? Allahu Akbar, Fatihah tak sampai. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Kecuali di Makkah Madinah takbir keempat pendek karena doanya sudah ditarik ke takbir ketiga. Maka isinya doa. Itu menunjukkan Fatihah sampai, selawat sampai, dan doa pun sampai. Nabi mencabut pelepah korma, dicucukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka dia bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati di bawah. Pelepah korma bertasbih sampai. Itu kan korma Pak Ustadz. Kalau sawit sampai juga. Takkan pula disebutkan semua dalam hadis sawit, kelapa muda, kelapa, sampai semuanya. Semua pokok-pokok kayu itu bertasbih. Makanya di dalam rumah banyak orang menanam pokok kayu. Di depan-depan rumah menanam pokok kayu. Kenapa? Karena pokok-pokok kayu pun bertasbih, menguji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Orang hidup kepada orang mati tak putus. Tadi kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum guru kita. Kenapa Ustaz bacakan di majelis ini? Supaya nanti kalau aku mati, jamaah pun juga mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, kata jamaah Medan, kata jamaah Papua, kata jamaah Makassar, kata jamaah Banjarmasin, kata jamaah dari Pulau Jawa, Jakarta, Banten. Mengalirlah ke makam kita. Itulah yang kita inginkan dalam hidup ini. Kalau cuma masalah hidup, selesai hidup ini habis sudah. Tapi yang kita pikirkan sesudah kita mati, apakah anak-anak kita akan terbangun di tengah malam tahajud Rabbi firli wali walidayya, atau justru dia pesta sakau mabuk sama kawan-kawannya? Apakah anak-anak kita akan menutup aurat sehingga kita terjaga, atau anak kita justru menjual auratnya? Pas ditanya orang, kau balik umroh kenapa kau jual aurat? Tuntutan skenario. Hanya untuk mencari makan sesuap nasi. Dijualnya akidahnya, dijualnya keyakinannya. Maka ini semua dapat kita lakukan secara berjamaah. Emak kau tuh dulu kawan kami, sama-sama satu komunitas. Aku tak ingin kau begini. Setelah kita meninggal, kawan kita itu menasehati anak menantu kita. Ternyata persahabatan, pertemanan kita tidak terbatas pada wall Facebook, Instagram, dan YouTube, tapi juga sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang terakhir, yang kelima, kita selalu menebarkan nasihat watawasau bil hak. Hak itu apa Pak Ustadz? Benar. Mati itu benar apa salah? Benar. Maka mati itu adalah hak. Watawasau bil haq, saling menasehati bahwa kita akan mati. Dan kalau sudah mati, yang hidup mesti sabar. Watawasau bis sabr, yang hidup sabar, yang mati diberikan Allah husnul khatimah. Dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah, maka matilah penyelesai segala masalah. Yang punya utang, doalah cepat mati. Insya Allah bank mengatakan selesai. Apakah ahli warisnya wajib membayarkan hutang Pak Ustadz? Ya. Diambil dari mana? Dari harta warisan. Kalau harta warisannya habis, anak tak wajib membayarkan dari duit dia sendiri. Berapa harta warisannya? 1 miliar. Hutangnya berapa? 10 miliar. Bayarkan 1, yang 9 anaknya pun tak wajib membayarkan dari duit dia sendiri. Karena yang wajib dibayar hanya harta dari harta warisan saja. Maka harta warisan tak boleh dibagi sebelum dibayarkan hutang. Dibagilah harta warisan. Ruko-ruko dibagi, rumah-rumah dibagi, hutang belum. Akhirnya dituntut orang, jangan beli ruko ini, bermasalah. Kenapa? Karena hutang belum dibayar.
Dua syaratnya warisan baru boleh dibagi. Mim ba'di wasiyatin, wasiat keluarga, sepertiga total harta. Audain, bayar hutang. Begitu dalam Islam. Yang terlalu sulit dalam menjalani hidup, maka kesulitannya berakhir dengan kematian. Maaf yang tunanetra, yang sakit, yang lumpuh, yang miskin, yang susah, yang teraniaya. Kapan penderitaan itu berakhir? Kematian datang melepaskannya dari segala penderitaan. Begitu juga dengan yang angkuh, yang sombong, yang congkak, yang bangga, yang luar biasa jahatnya, yang zalim, berakhir juga kezalimannya dengan kematian. Kurang hebat apalagi Fir'aun. Tak ada yang lebih kejam daripada Fir'aun. Semua anak laki-laki disembelihnya. Nabi Musa pun mau dipotongnya juga. Orang zaman sekarang motong kambing, dia motong Nabi. Bayangkan itu jahatnya Fir'aun. Tapi berakhir dengan kematian. Dan matinya pun menyedihkan. Tersedak di Laut Merah, batu, mati. Siapa yang mau merasakan mati Fir'aun, carilah laut, batu di dalam. Masuk dia ke paru-paru, mati. Nauzubillah. Maka kita tidak ingin mati seperti Fir'aun. Kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Saya mulai tadi jam 8:30, sekarang 8:30. Tetap 60 menit walaupun minumannya banyak. Ada ulama besar di Sumatera Utara. Waktu itu seorang sultan dari kerajaan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini cinta kepada ulama. Maka diundangnya lah ulama dari Riau. Ulama itu bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu sudah jadi kabupaten di Riau, namanya Kabupaten Rokan Hulu. Ibu kotanya Pasir Pangarayan. Disitulah di Rokan Hulu itulah kampung Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian di kampung itu, kampung di Langkat itu, Syekh Abdul Wahab Rokan diminta nama. Tuan Syekh, apalah nama yang cocok untuk kampung ini? Maka kata Syekh Abdul Wahab Rokan, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Ku kasih nama kampung ini Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Babus Salam. Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang Tuan Syekh yang ke-12, cicit beliau, Syekh Tuan Guru Dr. siapa? Zikmal Fuad. Guru saya dulu di pondok pesantren Darul Arafah. Nah, beliau walaupun dilangkat di Sumatera Utara, mengirim dai-dai ke pedalaman Riau. Yang tak Islam di Riau itu namanya suku Sakai. Orang tinggal dalam hutan tak Islam. Dikirimnya pengganti Tuan Syekh, kalau ada Tuan Syekh. Kalau Tuan Syekh tak bisa datang, dikirimnya penggantinya. Pengganti itu namanya khalifah. Pengganti Tuan Syekh tak bisa datang, Tuan Syekh karena sibuk, maka pengganti itu namanya khalifah. Khalifah pengganti. Makanya Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah artinya pengganti. Maka digantikanlah oleh khalifah di sana. Masuklah khalifah itu ke dalam hutan untuk berdakwah. Bagaimana mursyid tarekat Naqsabandiyah berdakwah ke suku Sakai? Bukan dicabutnya pedang, masuk Islam kalian. Kalau tak Islam ku pancung kepala kalian. Tak begitu cara mereka. Masuklah khalifah ke dalam suku Sakai. Lalu kemudian apa kata dia? Tuan Syekh, Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami, kata orang Sakai. Sakai ini bahasanya bahasa Melayu juga. Mereka Melayu tua. Tuan Khalifah, singgahlah ke pondok kami. Apa kata Tuan Khalifah? Aku mau singgah, tapi anjing kalian tambatkan dulu. Anjing mereka lalu lalang naik turun. Akhirnya ditambatkannya anjing. Begitu cara mereka, tak menyinggung perasaan. Sampai akhirnya banyaklah orang Sakai yang masuk Islam. Lalu kemudian batin-batin, kepala suku Sakai itu namanya batin-batin, merasa terganggu stabilitas keamanan nasional Sakai. Ini suku kita akan musnah nanti kalau semua masuk Islam. Akhirnya ditantang mereka lah khalifah tadi. Datanglah batinnya membawa perang panjang. Khalifah, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat
kau sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Oh, biasanya mereka ini kebal, ditantangnya khalifah Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau bisa kau sunat aku masuk Islam aku. Datang kata khalifah, dipanggilnya muridnya. Muridku sini, kalau untuk menyunat kau ini tak perlu aku, cukup muridku aja. Datang kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu depan pisau, cukup belakangnya aja. Disapunya sekali, putus barang. Itulah asal muasal masuk Islamnya suku Sakai. Ditulis cerita itu dalam sebuah buku yang ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau, dicetak di Pustaka UIR Press, Universitas Islam Riau, judulnya Kontribusi Tarekat Naqsabandiyah dalam mengislamkan suku primitif suku Sakai. Jadi orang Sakai hampir semua sudah masuk Islam, ada sebagian yang tidak. Jadi mereka masuk Islam itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, tergantikan profesinya dengan tuan mursyid, tuan khalifah dan mursyidin. Jadi menarik bagaimana pengislaman suku oleh tarekat Naqsabandiyah. Sesudah suku terasing tadi masuk Islam ke masjid, datanglah orang sekarang membid'ahkan tarekat. Orang tarekat mengislamkan yang tak Islam. Orang sekarang membid'ahkan, mengkafirkan pula tarekat. Betapa malunya kita dengan para tuan-tuan guru yang mengislamkan masyarakat tertinggal minoritas. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, saya ingin ajak kalian, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, mahasiswa USU, mahasiswa UISU, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, coba bangkitkan lagi khazanah bagaimana proses pengislaman suku terasing, termasuk kontribusi Al-Wasliyah dalam mengislamkan suku terasing yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ustadz, antara witir dan tahajud yang lebih baik dikerjakan yang mana Pak Ustadz? Karena ada salah satu Ustadz bahwa witir yang dilakukan itu sampai 11 rakaat. Tahajudnya 8. Habis tahajud 8, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Habis itu baru witirnya 3. Witirnya 3 caranya bisa 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat, habis itu 1 rakaat. Habis itu bisa juga dibuat witir 3 rakaat, 1 salam. Tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan sholat maghrib, sholat fardu. Ada riwayat menyebutkan witir 11 rakaat. Witir 1 rakaat paling sedikit, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi sholat 13 rakaat, dimasukkan qobliyah subuh. 11 rakaat tambah qobliyah subuh 2 berarti 13 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Tak pernah Nabi menambah lebih dari 11 rakaat. Kalau ada yang menyebut 13 rakaat, berarti dimasukkannya qobliyah subuh. Yang afdal adalah tahajud. Mana dalilnya tahajud afdal? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah. Nafilah talak sebagai amal tambahan. Amal pokoknya mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal tambahannya inilah tahajud malam. Asa rabbuka ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan diletakkan Allah di tempat yang terpuji. Witir Pak Ustadz, witir juga baik. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itulah dia sholat witir. Kita pun buka puasa, bilangan kurmanya ganjil. Kau udah buka puasa? Udah. Berapa kurmanya? 3 kaleng. 3 biji, bukan 3 kaleng. Ustadz, apa hukumnya apabila saya membaca Quran melalui HP? Dikalau saya maaf lagi halangan. Perempuan yang berhalangan tak boleh membawa Quran, tak boleh memegang Quran. Kalau di handphone Pak Ustadz, Qurannya tak dipegang, maka boleh dia tengok handphone, dia baca. Perempuan yang hafal Quran, mengulang hafalannya dalam hati, maka dia tengok tulisannya. Quran, apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya Qoro'a. Cara mendownloadnya Pak Ustadz, buka Play Store. Setelah itu tulis di situ QARAA.
Q-A-R-A-A. Namanya qoro'a. Yang punya ini jamaah kita. Qoro'a belajar Quran dan ibadah. Aplikasi ini bagus. Dengan qoro'a ini kita bisa mendengarkan bacaan hafalan kita. Kalau salah dikasih taunya. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya tak cerdas. Smartphone. Jadi kalau kita salah dikasih taunya. Kau salah, kau salah, kau salah, kata dia. Nah, namanya qoro'a. Dan ada di situ Quran. Lalu dibuka. Bisa juga Quran digital. Nah, ditengok Quran baca. Jadi kalau ada Quran di handphone kita, Pak Ustadz, boleh kita bawa handphone ini masuk WC? Boleh. Tapi padamkan dulu. Pas gelap tuh baru masuk WC. Jangan pas terang nampak. Ya ayyuhallazina amanu. Nggak boleh. Padam dia gelap. Baru masuk ke dalam WC. Mana boleh Pak Ustadz? Boleh karena dia mati. Sama juga macam kepala kita ini. Kan ada di kul huwallah di dalam kan? Kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun. Kan ada. Waktu kita masuk WC kita tinggalkan otak ini di pintu kan tidak? Kalau ada orang melarang membawa handphone yang ada Qurannya masuk WC, tak usah marah-marah. Suruh dia nanti pas masuk WC kau tinggalkan otak kau di pintu. Karena walaupun tak 30 juz, insyaallah juz 30 kan ada juga di situ. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Berbunyi dalam WC itu. Baru tak boleh. Itu makanya jangan sampai nada panggil, nada dering ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya perlu pas di ruang tamu. Pas di WC. Berbunyi ayat Quran dalam WC. Berdosa kita. Tak boleh nada panggil itu ayat Quran. Kenapa? Putus. Bismillahir. Halo? Putus. Berubah maknanya. Nah ini semua adalah pelajaran bermakna. Jadi boleh sholat menengok Quran. Sholat sunnah. Nah, jadi kalau sholat tahajud malam, abangku tengok ayatnya kulhu aja. Besok malam kita tes 1 juz. Memang hafal abang Quran, kau tengok aja besok. Rupanya aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Digasnya malam itu 1 juz 8 rakaat. Boleh menengok Quran. Pas mau rukuk sujud masukkan. Tapi kalau bisa dicari gambar pesawat dulu di atas, di off-kan dia. Di off-kan. Jangan sampai pas itu masuk telepon Ustaz Iqbal. Tahajud, Bang. Kena kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Jaga istiqomah amal Ramadan kita diteruskan di bulan Syawal. Tetap bangun malam tahajud, tetap bangun malam berzikir, tetap puasa sunat bulan Syawal. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Turunkan rahmat keberkahan kepada seluruh jamaah ini, bil khusus kepada sahibul bait ya Allah. Barik lahu fi umurihi, berikan berkah umur panjang. Barik lahu fi auladihi, berikan berkah anak soleh solihah. Barik lahu fi rizqi, berikan berkah rezeki halalan thayyibah. Allah marzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam.